Hai semua, selamat datang di perkuliahan Psikologi Industri. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Staffing Decision. Bersama saya, Clara Teresia. Dan materi dari Staffing Decision ini diambil dari sumber Landy di bukunya Work in 21st Century. Oke, selamat menikmati dan belajar dari rumah ataupun kosan masing-masing. Staffing decision. Definisinya apa sih? Staffing decision itu sering dihubungkan dengan proses perekrutan, proses seleksi, kemudian proses promosi, dan separating atau deselection dari employee tersendiri. Jadi kita akan menentukan siapa sih yang mau kita rekrut, khususnya untuk pegawai yang baru ya, rekrutmen dan selection itu untuk pegawai yang baru. Kemudian siapa sih yang ingin kita promosikan? Misalnya ini khusus untuk pekerja yang udah existing, siapa yang ingin dipromosikan, pangkatnya mau kenaikan level seperti apa, tes yang seperti apa yang harus diberikan. Di sini akan dibahas. Dan siapa yang akan diberhentikan dari pekerjaan tertentu. Kita akan bahas lebih lanjut. Berikut ini ada sequential view untuk staffing proses menurut Guyon di tahun 1998. Nah, dari sekian banyak proses, tahapan yang paling pertama kali akan dialami oleh applicants ataupun calon pelamar pekerja itu adalah kita akan mengidentifikasi pekerja yang ingin kita rekrut itu yang seperti apa sih sebenarnya. Baru nanti akan ada tahap yang namanya preliminary assessment, ada formal assessment-nya seperti apa, ada prediction-nya, final prediction, ada administrative prosedur, dan setiap tahapan prosesnya itu kalau kalian lihat ada bagian yang namanya rejection-nya. Jadi kalau kebayang rekrutmen pekerja ada sekian banyak tahap, misalnya ada 5 tahap, mulai dari administratif sampai nanti medical check up dan yang selanjutnya, itu pasti setiap tahap itu ada proses yang namanya rejection, artinya ada bagian pegawai yang tidak diterima. Dan terakhir setelah udah melewati semua proses dan diterima, itu akan ada yang bagian yang namanya placement atau penempatan posisi apa yang tepat untuk pegawai baru tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas stakeholder yang terkait dalam proses staffing decision. Stakeholder sendiri ini dimaksudkan adalah pihak-pihak mana saja sih yang terkait ketika kita melakukan proses rekrutmen. Yang pastinya adalah ada line manager ataupun atasan. Line manager ini memiliki fungsi untuk menggathering informasi sebanyak mungkin. Jadi informasi-informasi biodata kita, CV kita, itu yang akan jadi bahan pertimbangan si manajer ini ingin menerima calon pegawai itu atau tidak. Kemudian ada juga yang namanya coworkers. Coworkers ini lebih ke rekan kerja ya. Jadi orang yang akan berhubungan dengan pegawai tersebut. Kadang-kadang diminta juga masukannya kira-kira butuh coworkers yang seperti apa. Artinya nanti pegawai baru ini akan ditempatkan dengan calon pegawai baru ini akan ditempatkan dengan coworkers yang seperti apa. Apakah dia bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Nah, yang ketiga yang gak kalah pentingnya ada applicants-nya dong. Tentunya ada orang yang melamar atau calon pekerjanya. Tentunya calon pekerjanya ini diharapkan memiliki kemauan yang kuat, keinginan yang kuat untuk mengikuti segala proses dari rekrutmen tersebut. Di mana akan dilihat applicants ini atau calon pelamar yang seperti apa yang cocok untuk posisi pekerjaan yang dia lamar. Nah, bagaimana sih cara mengevaluasi hasil dari proses rekrutan tadi? Yang pertama kita akan melihat dari segi validity-nya atau validitasnya, di mana kita akan mengukur seberapa akurat sih, seberapa komplit pengukuran yang sudah kita lakukan itu apakah benar-benar bisa menyaring calon pegawai yang kita butuhkan. Yang kedua itu adalah utility. Utility ini sendiri nggak mungkin kan kalian mau hire, keluarkan budget besar-besaran tapi ujung-ujungnya nggak ada yang diterima. Itu kan ujung-ujungnya adalah pemborosan uang. Jadi akan diperhitungkan faktor utilitas keuangannya seperti apa. Jadi itu akan menentukan juga ketika proses staffing dan proses training untuk pegawai yang udah existing itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah fairness. Fairness ini atau keadilan itu maksudnya ingin menghindari hal-hal negatif yang muncul dari
calon pegawai. Nggak mungkin kan pakai aspek nepotisme. Ya udah anaknya manajer itu akan langsung diterima. Faktor fairness ini akan sangat dipedulikan ketika kita melakukan evaluasi dari hasil proses perekrutan tersebut. Nah, udah kebayang ya, zaman sekarang pekerjaan itu kompleks banget. Modern jobs are complex, bener banget ya. Zaman dulu itu belum ada perusahaan startup, sekarang udah makin banyak startup kecil yang berkembang, sehingga pastinya kebutuhannya juga berbeda-beda. Ada personalnya seperti apa, interpersonalnya seperti apa, technical yang dibutuhkan perusahaan itu tuh karakteristiknya udah pastinya berbeda ya, sama kalau zaman dulu mungkin lamaran pekerjaannya juga nggak terlalu banyak. Sehingga atribut apa sih yang harus dimiliki? Knowledge-nya seperti apa, skill-nya seperti apa, abilities-nya seperti apa. Ini sudah kita bahas ya di materi yang sebelumnya tentang individual differences di mana ada knowledge yang seperti apa, skill seperti apa, abilities yang seperti apa, ada karakteristik yang seperti apa yang dibutuhkan oleh calon applicants itu ketika ingin melamar, dia harus mempersiapkan apa saja. Pastinya persiapan itu akan sangat membantu mengembangkan karir dari si aplikan itu sendiri. Staffing model. Staffing model ini adalah model yang biasanya digunakan pada proses staffing sendiri. Yang pertama itu ada yang disebut juga dengan comprehensive selection system. Namanya juga udah comprehensive, artinya menyeluruh ya. Jadi perusahaan akan mencoba mengumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin tentang kandidat yang akan diajak untuk join di perusahaan tersebut. Bisa berupa CV, bisa kadang-kadang ada perusahaan yang minta transkrip nilai atau ijazah atau apapun itu. Sebenarnya hal itu akan digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi apakah kira-kira orang ini cocok atau tepat berada di job yang ingin dia lamar, dan ingin memprediksi juga kira-kira dia bisa bertahan lama nggak, kira-kira dia bisa sukses nggak di pekerjaan yang sudah dia pilih. Kemudian yang kedua, itu adalah compensatory selection system, di mana humans are able to compensate for a relative weaknesses. Jadi dikatakan ada kompensasi deh kalau misalnya ada 10 persyaratan, dia cuma memenuhi 8, ya udahlah masih bisa diterima sepanjang atribut itu yang kurang itu masih bisa, itu dianggap bisa diperbaiki atau bisa dikembangkan kemudian harinya setelah dia udah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ketika udah combining information, pada saat ingin mengambil keputusan, ada dua hal yang bisa saja terjadi. Ada yang sifatnya disebut juga dengan clinical decision making atau based on intuitive. Namanya juga intuitif atau intuisi. Dia atau perusahaan menggunakan judgment dengan mengcombine informasi yang udah ada, kemudian dia akan membuat satu keputusan dia ingin menerima ataupun menolak dari kandidat ataupun calon applicants tersebut based on relative value dari different candidates tersebut. Kadang-kadang ada juga pertimbangannya itu ya berdasarkan intuisi aja. Tapi yang kedua, ini akan jauh lebih objektif karena dia menggunakan statistical decision making atau actuarial. Dia akan menggunakan kombinasi informasi yang sudah diambil kemudian berdasarkan mathematical formula. Jadi akan ada plus minusnya, kira-kira siapa yang akan diterima itu akan bergantung pada statistical decision making yang sudah dibuat. Nah, combining information ada juga dengan cara yang namanya itu hurdle system. Ada juga nanti multiple hurdle system. Hurdle system sendiri di mana setiap aplikan, setiap individu itu nggak punya peluang ataupun kesempatan untuk kompensasi. Jadi misalnya dikasih 5 tes, di tes pertama aja dia udah low score, artinya skornya tidak memenuhi, maka dia akan langsung didiskualifikasi. Nah, bedanya untuk multiple hurdle system, multiple hurdle system ini setiap kandidat yang tidak memenuhi dikasih beberapa rintangan atau tantangan, di mana ketika dari beberapa itu si aplikan itu tidak memenuhi skornya, maka dia akan diekskludkan untuk ke pertimbangan selanjutnya. Ada juga dengan cara yang namanya multiple regression analysis, di mana
hasil yang diperoleh nanti merupakan kombinasi dari test score yang ada, dikorelasikan, diberikan hasil yang lain, sehingga akan mendapatkan performance score-nya berapa. Itu yang akan menentukan aplikan atau calon pelamar itu diterima atau tidak. Selection versus placement. Misalnya udah ikut proses melamar pekerjaan, akhirnya kamu dipilih, dan akhirnya keterima, apa sih bedanya selection sama placement? Kalau selection, itu hanya memilih satu individu dari sekian banyak applicants yang ngelamar dan menerima. Sedangkan kalau placement, sudah akan memilih dan matching ya. Kira-kira applicants itu cocok nggak sama job yang dibuka. Jadi benar-benar placement itu akan sudah menempatkan pekerja yang tepat di posisi yang tepat juga. Gimana sih caranya untuk yang tadi itu menentukan pekerjanya tepatnya di job yang mana? Cara yang tepat seperti apa? Itu cara yang bisa digunakan itu ada yang namanya vocational guidance. Kalau vocational guidance, kita akan menempatkan candidate ataupun applicants itu according to their best talent. Misalnya ada 3 jenis pekerjaan yang akan dilamar. Ada accounting, misalnya juga ada customer service, atau ada bagian yang namanya marketing. Kita akan menempatkan kandidat itu di best talents-nya dia apa sih? Kita akan melihat CV-nya, kemudian talenta yang dia punya apa. Kita akan menempatkan dia itu pada best talent-nya. Sedangkan yang kedua, itu adalah yang namanya pure selection. Kita akan menempatkan masing-masing pekerjaan ke orang yang paling qualified itu yang mana sih? Jadi kalau misalnya ada pekerjaan A yang paling qualified di ranking nilainya itu adalah Andi, Budi, maka Andi dan Budi yang akan diterima di pekerjaan tersebut. Sedangkan yang ketiga, itu ada yang namanya prosesnya cut and fit, di mana workers akan ditempatkan pada semua job yang dia memenuhi persyaratan minimum aja, tapi nanti kita akan menyesuaikan lagi ke pekerjaan apa yang benar-benar sesuai sama dia. Nah, berikut ini ada tampilan dari 3 orang pekerja yang akan melamar, calon pelamar, serta 3 job yang akan ditempati. Kita akan memilih pekerja mana itu sesuai dengan job yang mana, based on 3 metode tadi. Yang pertama itu adalah vocational guidance, di mana kita akan melihat best talent dari masing-masing worker. Oke, sekarang kita lihat dulu adalah worker A, worker pertama. Worker A ini best talentnya di mana sih? Kita bisa mudahnya adalah memilih yang skornya paling tinggi, yaitu di job ketiga, di 1,5. Sehingga vocational guidance untuk job ketiga akan ditempati adalah pekerja A. Kemudian untuk worker B paling tingginya di mana? Oke, di 0,7. Maka jobnya adalah job yang pertama untuk worker B. Sedangkan kalau untuk worker C, skor paling tinggi itu di mana ya? Itu adalah job yang kedua, sehingga kita akan menempatkan worker C di job yang kedua. Nah, cara selanjutnya kita mau pakai pure selection. Pure selection itu benar-benar yang paling maksimum skornya. Berarti kita melihat minimum qualification score ya, ada 0,9, ada 0, sama minus 2. Untuk pekerja yang pertama, gimana kira-kira? Memenuhi nggak minimum qualification score-nya? Skor dia itu 1, sedangkan minimumnya itu 0,9. Sehingga berdasarkan pure selection, untuk di job pertama itu akan ditempatkan oleh pekerja A. Nah, untuk job pertama akan ditempati oleh pekerja A. Sedangkan kalau job kedua kita lihat itu skornya 0,8 juga akan ditempati yang paling tinggi itu adalah pekerja A. Dan job ketiga juga hal yang sama. Sehingga pekerja yang memenuhi kualifikasi itu hanya 1 orang. Kemudian kita akan pakai metode yang ketiga, yaitu cut and fit. Cut and fit itu seperti apa? Kita akan melihat lagi minimum qualification score-nya itu di 0,9. Kita akan lihat dari minimum 0,9 itu yang memenuhi itu siapa? Oh, ternyata yang memenuhinya itu adalah pekerja yang A. Kemudian kita akan lihat minimum qualification score untuk job kedua itu 0, yang memenuhi hampir semua ya.
ada dua, yaitu worker A dan B. Karena worker A udah di B, karena worker A itu sudah di pekerjaan pertama, maka kita akan menempatkan worker yang B. Kemudian kita lihat cut and feed yang ketiga, itu minimumnya berapa? -2. -2, kita lihat yang di atas -2 itu ada apa aja. Oh, ternyata cuman semuanya memenuhi karena ada yang 1,5, ada yang -0,2, ada yang -1,6. Jadi kita akan menempatkan pekerja yang C. Sehingga 3 orang berkualifikasi untuk memenuhi persyaratan dan kita akan mengambil ketiganya. Selection versus placement. Fleksibilitas dikatakan merupakan salah satu karakteristik yang penting yang menunjukkan kesuksesan organisasi itu di masa mendatang. Tentunya ada fleksibilitas tertentu ya, yang awalnya misalnya posisi itu hanya ada accounting, marketing, tapi sekarang kan lebih banyak, lebih fleksibel ya, menentukan atau menyesuaikan dengan pekerjaan yang memang dibuka lowongannya. Untuk placement strategi sendiri dikatakan harus lebih efektif dibandingkan pure selection strategis. Dimana kalau kita udah placement, kita menetapkan siapa yang ingin kita tetapkan itu ke posisi ataupun pekerjaan yang seperti apa, kita akan melihat knowledge, skill, ability, and other attributes lain atau kasau dari masing-masing existing team. Kemudian kita akan melihat, oh kita butuhnya yang karakteristik seperti apa, sehingga benar-benar akan matching sama tim kerja yang akan ditempati. Nah, tadi udah ada staffing, kemudian ada placement, ada selection, ada juga yang namanya deselection, atau kita memutuskan hubungan kerja. Ada hal yang mengakibatkannya, misalnya saja ada termination for cause. Individual itu atau pekerja itu dipecat atau diberhentikan dari perusahaan itu karena ada alasan tertentu, apakah dia tidak perform selama periode terus-menerus setelah udah diperingatkan beberapa kali tapi tidak ada perubahan, mungkin itu akan perusahaan mengambil langkah yang tegas untuk memberhentikan pekerja tersebut. Ada juga dengan istilahnya layoff, job loss due to employer downsizing or reduction in force. Misalnya aja ya, kayak belakangan ini terjadi wabah virus COVID-19, di mana banyak perusahaan yang menerapkan work from home, dan ada juga beberapa perusahaan kecil lainnya yang akhirnya tidak mampu bertahan, akhirnya memutuskan untuk mengurangi jumlah pekerja karena ada alasan-alasan tertentu. Biasanya ya major force juga ya. Ini kan seperti kalau corona ini pandemi global, akhirnya perusahaan bisa mengambil keputusan tertentu yang membantu perusahaan untuk menyelamatkan diri atau survive dari kondisi yang tergerus seperti ini. Nah, berikut ini ada penjelasan tentang number of decision to be made. Yang pertama itu adalah large staffing project. Kalau namanya juga udah large staffing project, berarti dalam satuan yang massal, lebih banyak jumlahnya. Ada labor intensive assessment procedure, such as interview ada, assessment center ada, work sample ada, are not feasible, nggak bisa diterapkan, require actuarial rather than clinical decision, dan challenge-nya to do everything right within the time and the budget is available. Jadi benar-benar karena minim budget, waktunya juga harus cepat, sehingga diadakannya namanya juga large staffing project. Nah, ada juga yang namanya small staffing projects, di mana decision maker will have luxury of using a wider range of assessment tools, dan akan lebih wise untuk actuarial rather than clinical decision skemanya, dan choose a selection and decision making strategi yang lebih rasional, lebih job related, lebih visible, dan given the constraints of the situation. Misalnya aja kita butuh staff ahli
Kalau misalnya rekrutmen massal, itu kan ya udah minimum qualified aja oke, tapi kita misalnya butuh staf ahli tertentu, sehingga kadang-kadang ada perusahaan yang menyatakan bahwa dia mempekerjakan pekerja dengan syarat minimum 10 tahun pengalaman di bidang tertentu. Misalnya untuk di level manager, nggak mungkin ngasal-ngasal pilih manager itu yang dari level fresh graduate atau belum punya pengalaman kerja. Pastinya akan ada diberlakukan syarat khusus, misalnya punya pengalaman 5-10 tahun di bidang yang sama. Nah, ada beberapa legal issue yang berkaitan dengan staffing decision. Memang kadang-kadang nggak sesuai ya apa yang dalam prakteknya sering sekali banyak yang berubah tentang bagaimana tentang perekrutan, bagaimana tentang promosi, dan bagaimana memperhatikan karyawan. Itu kadang-kadang udah dibuat aturannya, ada legal issue-nya, tapi tetap aja masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan dikatakan bahwa terdapat perbandingan 7 kali lipat lebih besar perusahaan itu dikomplain atau dituntut oleh pekerjanya daripada sama aplikan. Kalau aplikan mungkin belum punya hak sepenuhnya gitu ya, namanya juga masih calon pekerja. Tapi kalau udah pekerja mungkin kebebasan untuk protes, ada serikat buruh, ada serikat pekerja, itu akan lebih besar lagi. Ada 2 teori pembanding untuk diskriminasi yang dirasakan oleh calon pelamar kerja yang merasakan ada diskriminasi atau penuntutnya. Ada yang disebut juga dengan intentional discrimination. Artinya si penggugat atau menuntut dari aspek legalnya mengatakan bahwa perusahaan memperlakukan dirinya berbeda dengan majority applicants. Misalnya ada treatment khusus atau ada perlakuan yang tidak menyenangkan, misalnya ketika proses perekrutan. Ada juga yang unintentional discrimination. Artinya penggugat yang mengatakan ada diskriminasi nih, lamar kerjanya seperti apa. Misalnya dikatakan bahwa khususnya ini sering terjadi di penyandang disabilitas. Misalnya dikatakan bahwa lowongan pekerjaan ini hanya khusus untuk yang sehat jasmani dan rohani. Mungkin secara tidak tersirat ya, tapi karena memang karakteristik pekerjaannya butuh yang sehat fisik dan jasmani. Tapi ternyata ada beberapa statement di lowongan kerja dan penerimaan pekerjaan itu yang tidak belak-belakan dibuat. Akhirnya unintentional discrimination, meskipun dibilang tidak ada syarat khususnya, tidak boleh disabilitas, tapi ternyata ketika yang ngelamar disabilitas terus akhirnya lamaran kerjanya di reject, berarti kan itu unintentional secara tidak langsung, tapi ternyata itu sebenarnya benar-benar salah satu proses diskriminasi ketika kita melamar pekerjaan. Nah, saatnya kita akan melakukan yang namanya role play. Pasti udah kebayang ya, role play itu kalian akan mengambil peran atau bermain peran, dan kali ini untuk bermain peran akan didukung dengan akses pada Edpuzzle. Kalian silakan mengerjakan akses Edpuzzle di video yang kedua dan kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Petunjuk mengenai roleplay akan dijelaskan di video Edpuzzle tersebut. Kalian akan mengambil peran sebagai applicants ataupun pelamar pekerja. Nah, ini ada informasi tambahan mengenai presentasi kelompok. Presentasi kelompok minggu depan tetap berjalan seperti biasa ya. Pembagian materinya adalah materi training dan development, materi komunikasi, serta yang terakhir itu adalah stress dan worker well-being. Setiap kelompok yang sudah dibagi, kelompok presentasinya wajib mempersiapkan materi presentasi berupa PowerPoint ataupun rekaman video ataupun audio presentasi yang dibuat sekreatif mungkin. Jadi kalian bisa secara sederhananya bisa pakai PPT, kemudian kalian insert voice kalian, audio kalian yang berisi penjelasan. Jadi setiap anggota kelompok wajib berpartisipasi ya. Mau kalian buat rekamnya masing-masing di rumah masing-masing atau di kos masing-masing, yang penting ada suara audio kalian yang digabungkan ke presentasi tersebut. Atau kalau kalian mau, kalian juga boleh merekam diri kalian sendiri ketika melakukan presentasi, dan itu nanti akan dikompil dan digabungkan ke dalam satu video yang sama. Jadi tidak akan ada yang bekerja secara berkerumun, ngumpul bareng-bareng, tapi itu akan dikerjakan masing-masing di rumah. Dan video ini sudah harus ada maksimal H-1 sudah diupload linknya di Google Classroom
forum yang sudah disediakan, dan materi presentasi bisa berupa PPT, ini wajib, serta ada link untuk video ataupun audio penjelasan yang sudah diupload di YouTube yang kalian bisa share juga linknya di Google Classroom. Jika ada yang kurang mengerti mengenai tugas ini, silakan ditanyakan melalui email ke saya ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut atau hal yang kendala atau apapun yang kalian alami selama perkuliahan ini, kalian bisa email ke saya di clarateresia@unpar.ac.id. Selamat belajar dari rumah masing-masing, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.